Saya saat ini sedang berproses mengikuti pelatihan kepemimpinan administrator, di mana dalam proses pelatihan ini ada tahapan ya, dari mulai kita belajar blended learning ya, jadi mulai pembelajaran daring dan juga klasikal. Pengelolaan atau penilaian risiko itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah. Itu amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 13. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Jadi risiko itu adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Kita bisa bedakan antara sebab, risiko, dan dampak. Sebab itu mungkin sudah terjadi, atau sudah terjadi lah katakan. Sedangkan risiko itu adalah kemungkinan, berarti belum terjadi. Jadi budaya pengembangan sadar risiko ini menjadikan hal yang penting, supaya apabila sudah membudaya dari mulai pengambil keputusan, terus sebagai risk owner, termasuk pengelola, termasuk pelaksana, itu nanti akan terbiasa bahwa kita sudah paham dan bisa melaksanakan pengelolaan risiko. Yang kita kelola adalah risiko, bukan sebab atau bukan akibat. Yang kita akan kelola atau yang kita akan manage adalah risiko. Misal contoh ya, contoh kalimat atau pernyataan risiko. Karena lantai selasar licin, kemungkinan orang, pasien, pegawai bisa terpeleset ya atau jatuh ya. Itu kemungkinan kan? Bisa terpeleset, bisa tidak kan? Itu. Yang kita manage adalah apanya? Kemungkinannya kan? Risikonya kan? Karena lantai selasar licin, kemungkinan orang yang lewat terpeleset dan jatuh. Sehingga mengakibatkan cedera. Cedera adalah merupakan akibat, bukan? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Direktur sebagai risk owner, pemilik risiko di tingkat rumah sakit. Cascading ya diturunkan, ya, cascading diturunkan, semua pada tugas pokok dan fungsi. Dari turunan itu sama sebagai unit pemilik risiko. Apabila risiko tersebut terletak menjadikan bagian tanggung jawab dan kewenangannya, maka itulah yang menjadikan bahwa risiko itu itulah pemiliknya. Apabila risiko itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tetapi menjadi kewenangannya, maka berubahlah yang semula sebagai risk owner atau pemilik risiko berubah menjadi risk control owner, pengelola risiko. Jadi membantu atasan untuk mengelola risiko, gitu ya. Pengelolaan atau penilaian risiko itu menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi pemerintah. Itu amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 13. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Dari keseluruhan kegiatan, dari mulai strategis, program, dan kegiatan ini, itu harus dibuatkan manajemen risikonya. Nanti kita akan lihat dari cascading-nya, dari mulai rencana strategis, termasuk kegiatan-kegiatan secara cascading yang diturunkan kepada kita. Itu harus barengan dengan manajemen pembuatan penilaian risiko. Kita kenali, wah ini risk register. Setelah misalnya dianalisa, perkalian antara probabilitas dan dampak, ternyata nilainya adalah lebih dari 10, itu nanti akan ditangani atau masuk di dalam profil risiko. Untuk memudahkan di dalam pengelolaan, baik itu pencatatan, pelaporan, dan bukti-bukti, karena kita tadi hukumnya wajib memiliki penilaian atau profil risiko, nanti akan dibuatkan sistem informasi manajemen risiko yang disingkat SIMENCO, di mana SIMENCO ini merupakan submenu ya dari HIS atau SIMRS yang mungkin secara khusus nanti akan disampaikan oleh tim efektif kami, Pak Rizky beserta Pak Egy.